Welcome to the Ganesha Sahabat Igi. Like, subscribe, dan komen juga bisa di-share. Thank you, selamat menonton. Selamat malam, salam sahabat Igi. Ketemu lagi di channel seputar iguana Ganesha Sahabat Igi. Kali ini saya mau share sedikit ini konten seputar pertanyaan tentang iguana. Jadi rangkuman pertanyaan yang sering ditanyakan biasanya para penghobi pemula yang ingin pelihara iguana. Biasanya tanya apa aja, dan ini coba saya rangkum jadi biar teman-teman yang mau pelihara iguana masih pertama kali, jadi biar nggak bingung cara ngerawatnya, terus tabiat atau sifatnya iguana itu gimana, makanya ini akan saya bahas. Oke, kita simak saja. Kali ini saya ditemani sama si Green Colombia ini, si granit ini, namanya ini Diki. Nah, ini jantan. Ini sebenarnya udah ngantuk ini, soalnya sudah jam 8 malam. Tapi saya ambil dari kandangnya, anteng banget ini. Oke, langsung aja kita simak. Pertanyaan pertama biasanya yang sering ditanyakan, "Bang, iguana itu gigit enggak sih?" Iguana ini gigit apa enggak? Jadi nggak cuman iguana, hampir semua, bukan hampir tapi semua hewan yang punya mulut dan gigi pasti itu akan ada kemungkinan dia menggigit. Tinggal seberapa sering ini memang dia mainannya menggigit. Contohnya kayak musang itu, dia kalau mainan kayak kucing itu menggigit-gigit, itu memang seperti itu sifatnya. Kalau iguana ini menggigit apa enggak? Iya, tapi itu sangat kecil sekali. Dia lakukan menggigit itu pasti ada alasan tertentu. Jadi iguana ya tetap bisa menggigit, tapi iguana lebih banyak menyabetkan ekor daripada menggigit. Dia senjata utamanya itu menyabetin ekor kalau merasa terancam. Jadi menggigit itu opsi yang terakhir buat dia. Kalau benar-benar kepepet, dia baru menggigit ya. Itu pun lebih banyak menyabetnya daripada menggigit. Tapi itu juga ini biasanya iguana yang sifatnya ini, iguana ini sebenarnya jinak. Kalau kita handle mulai kecil, jadi bukan yang nggak pernah dipegang sama sekali ya, tapi dia sifatnya jinak. Jadi frekuensi menggigit itu biasanya kalau dia stres, biasanya kalau dia lagi birahi, itu dia persentase galaknya keluar, tapi nggak terus-terusan menggigit. Jadi itu opsi terakhir dia menggigit. Jadi dia lebih sering nyabetin ekornya dulu daripada menggigit. Jadi terjawab ya pertanyaan pertama, iguana bisa menggigit, tapi itu jarang banget. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua. "Bang, iguana makannya apa sih?" Iguana makannya apa? Iguana ini hewan herbivora. Jadi makanannya yang pasti bukan daging. Makanan utamanya dia ini sawi dan kangkung. Pokoknya sayur-sayuran, tapi kecuali bayam ya. Bayam soalnya itu mengandung zat besi yang begitu zat besi? Ya, mengandung kalsium yang tinggi banget. Jadi nggak baik buat iguana dan hewan lainnya sih biasanya. Jadi nggak disaranin kita ngasih bayam, tapi yang bagus sawi, kangkung, sama toge, camba itu. Juga diselingin sama buah-buahan. Buah-buahan favorit iguana ini dua,
pepaya sama pisang. Nah, itu bisa diberikan seminggu 2 kali, 3 kali, terserah ownernya, biar melengkapi makanan dia, biar nggak bosan selingan. Oke, sudah terjawab ya pertanyaan kedua. Bang iguana makannya apa itu? Yang dia herbivora, jadi makannya sayur-sayuran dan buah-buahan. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Bang, iguana saya kok nggak mau makan ya? Nah, iguana saya nggak mau makan. Jadi saya sejak keep iguana mulai pertama beli dulu sampai sekarang, iguana saya mogok makan ini jarang banget. Nah, kok bisa bang? Masa nggak pernah mogok? Nah, ada tapi jarang banget. Nanti saya jelasin mogoknya itu kenapa. Jadi mulai saya beli awal sampai sekarang, alhamdulillah tidak pernah mogok makan. Makanya lahap dan juga masih makan meskipun kadang nggak lahap banget, tapi makan. Yang terutama faktornya itu dari iguana mau makan nggak itu satu dari penjemuran. Nah, iguana ini hewan berdarah dingin. Dia itu nggak bisa ngatur suhu tubuhnya sendiri. Jadi dia perlu bantuan sinar matahari untuk membantu sistem pencernaan dia, metabolismenya dia. Jadi badannya juga anget. Di situ nafsu makannya dia tinggi. Biasanya habis dijemur nafsu makannya pasti tinggi. Nah, jadi kalau kita kalau nggak mau makan iguananya, kembali ke ownernya, dia rajin jemur apa enggak. Jemurnya itu tiap hari kalau bisa, nggak perlu lama, 5-10 menit cukup. Pokoknya badannya sudah anget gitu cukup. Ya, jadi penjemuran ini sangat penting untuk iguana, menjaga kesehatannya dan nafsu makan. Otomatis kalau iguananya nggak sehat, otomatis dia nggak nafsu makan. Lalu yang kedua, fungsinya penjemuran ini juga bisa mengatasi masalah yang ada di iguana. Contohnya jamur. Yang kedua BS. Kalau orang-orang bilang BS itu singkatannya apa, kepanjangannya bladder stone, atau kalau di manusia batu ginjal. Jadi pupnya iguana ini ada dua, cairan putih sama yang wungkul, wungkul itu. Jadi nggak cair, jadi kayak ada teksturnya hitam. Jadi dia ada dua, pupnya keluarnya itu putih dan yang bertekstur hitam. Nah, putih ini pertama keluar itu cairan, tapi nanti lama sedikit dia jadi keras juga. Nah, kalau nggak pernah dijemur, otomatis nanti pencernaannya nggak lancar, putih-putihnya biasanya nggak keluar. Ini nanti menumpuk di perut sampai berapa tahun, setahun gitu loh. Besar, kadang ada kasus sampai sebola golf gini. Kalau itu nggak keluar, dia nggak bisa pup, nggak mau makan, mati akhirnya. Jadi fungsi jemur ini baik banget buat menjaga nafsu makan, kesehatan iguana, dan juga mengatasi penyakit lainnya. Jadi terjawab ya, kenapa iguana nggak mau makan. Yang pertama, cek dulu kita sudah rajin jemur enggak. Yang kedua, iguananya lagi ada dua faktor. Yang kedua, dia lagi memasuki fase musim birahi. Kalau birahi, jantan lagi bener-bener birahi banget, nafsu makannya bener-bener berkurang, malah sama sekali nggak mau makan. Tapi kita jangan, kalau nggak mau makan jangan nggak dikasih, kita kasih. Biasanya dia sama pepaya masih suka atau pisang, kita suapin pepaya tiap hari, masuk berapa potong gitu. Yang penting dia masih ada tenaga, soalnya dia kawin terus. Tapi kalau nggak kemasukan cairan makanan, bisa mati yang jantan. Kalau fase birahi yang betina, dia nggak mau makannya waktu dia lagi gendong telur. Kalau sudah hamil, telur di perut, nafsu makan berkurang. Dan kalau sudah besar mau ngeluarin telur, itu malah sama sekali nggak mau makan. Dia haus, jadi dia butuh cairan minum. Kita sering-sering kita sediain minum di kandang, sama sering-sering semprot di mulutnya biar cairannya, minumnya masuk. Jadi itu tadi ya, kalau bang iguana kok nggak mau makan. Pertama, kita cek, kita jemurnya sudah rutin nggak sehari, dia perlu sinar matahari. Yang kedua, dia lagi birahi apa enggak kalau untuk iguana jantan dewasa ya. Oke, kita lanjut. Pertanyaan keempat, bang iguana saya kok nggak besar-besar ya.
Nah, iguana nggak besar-besar. Jadi gini, iguana kalau dari pengalaman saya pribadi, saya keep iguana beberapa, terutama ini kalau menurut saya dari jenisnya, terutama yang mempengaruhi faktor besar enggaknya itu yang pertama itu dari makan. Saya punya red, makannya lahap banget, besarnya cepat, dan saya punya green yang makannya biasa, besarnya lama, pertumbuhannya lebih cepat yang red. Tapi juga ada faktor genetika. Green saya kebetulan juga green Colombia. Nah, Colombia ini terkenal, kan ada 3, Colombia, Peru, sama El Salvador. Dari 3 jenis morph iguana ini, Colombia ini yang pertumbuhannya paling lama dibandingkan Elsa sama Peru. Jadi kalau Colombia memang besarnya lama, dia badannya juga lebih memanjang kalau kita lihat daripada yang Elsa atau Peru. Elsa Peru itu biasanya badannya kok berisi, berotot gitu, dan dia nafsu makannya lebih gede biasanya. Nah, itu membuat dia lebih cepat besar. Dan yang kedua gen. Nah, ini bisa juga dari gen bapak ibunya. Kalau bapak ibunya cukup umur, posturnya sudah waktu kawin itu sudah memadai, matang ukurannya, umurnya, biasanya anak-anaknya juga lebih, gennya lebih bagus, menurunkan gennya lebih bagus. Jadi biasanya faktor gen juga mempengaruhi, jadi keturunan bapak ibunya ada yang jumbo-jumbo, anaknya kebanyakan juga jumbo. Kalau bapak ibunya waktu kawin masih kecil, biasanya anaknya biasanya juga ngikutin gen bapak ibunya, kecil nanti bentuknya, tapi nggak kecil banget ya, lebih lama besar atau posturnya nggak bisa besar. Nah, jadi pertanyaan ini kita nggak perlu sih sebenarnya bingung, bang kok nggak besar-besar ya punya teman saya ini. Pokoknya iguana kita sehat, mau makan, pertumbuhannya lama, yang penting iguananya sehat. Nah, kita nikmatin aja prosesnya, nanti pasti ada sendiri kok. Jadi kayak Colombia ini kadang ya saya kok nggak besar-besar, tapi mutasi warnanya saya lebih seneng, lebih cakep dilihat, lebih enak. Elsa sama Peru juga cakep, cuman biasanya orang sih nyari yang kolum, biasanya karena mutasi warnanya itu susah ditebak. Ada yang mutasi ke silver, ada yang agak ke biru-biruan mutasinya. Jadi kita sebagai owner nggak perlu bingung mikirin kok nggak besar-besar. Pokoknya yang penting iguana kita sehat, mau makan tiap hari, besar itu bonus nanti, yang pasti tambah besar. Cepet enggaknya itu kita nikmatin aja, kita kan memang hobi, jadi kita nggak ngejar. Kalau pengen yang langsung gede ya otomatis beli yang langsung besar jumbo, jangan pelihara yang dari baby, atau kita beli mulai juve, besarnya mungkin 2 tahun gitu sudah gede dia. Tapi kan kita balik lagi, kalau kita pingin, kalau saya sih lebih serak kalau pelihara itu biasanya dari baby. Jadi saya sudah kayak bonding, ikatannya itu bonding atau ikatan itu lebih serak gitu. Jadi saya pegang-pegangnya juga tahu karakternya dia. Kalau langsung besar sih tetap bisa. Nanti next konten saya buat konten ini. Saya waktu beli iguana yang galak besar 1 meter, dia nggak pernah dipegang sama owner sebelumnya, tapi nanti saya kasih tutorial cara menjinakkannya. Oke. Jadi bisa terjawab ya pertanyaan ini. 4, bang iguana saya kok nggak besar-besar. Nggak apa-apa, kita tetap sayangi, kita kasih makan, yang penting dia sehat, mau makan, rajin jemur. Besarnya cepet enggaknya itu yang pasti besar, tapi cepet enggaknya ini kita nikmatin aja, kita proses, kita kan hobi, kita senang. Nah, kita ajak jalan-jalan, kita pelihara dengan baik, pasti tumbuh besar nanti. Oke, pertanyaan ke-5, bang iguana saya kok nggak bisa anteng ya. Nah, ini iguana nggak bisa anteng. Kalau menurut pengalaman saya, iguana nggak bisa anteng ini, lihat dulu ukurannya apa. Biasanya kalau baby baru netes sampai umur sebulan 2 bulan, dia itu bukan hanya iguana, rata-rata kebanyakan hewan, reptil atau kebanyakan hewan ini kalau masih kecil dia
instingnya masih jampi memang. Kalau kecil ini lebih banyak jampinya daripada antengnya. Nanti kalau mulai ke baby up, juve, dia lebih anteng. Ke jumbo sampai jumbo banget dia pasti lebih anteng kalau iguana. Semakin besar dia semakin geraknya nggak gerak banget, dia lebih banyak diemnya malah. Nah, jadi nggak mau anteng ini kalau masih baby ke bawah itu masih wajar. Kalau juve kok tetap nggak anteng, kita kembali lagi, kita sering pegang nggak, kita sering handle apa nggak iguananya. Biasanya yang jampi itu karena kita nggak sering handlenya cuman kasih makan, jemur, sudah nggak pernah dipegang sampai berbulan-bulan lah. Biasanya karakternya dia nanti jadi defend kalau di dalam kandang. Kita mau ambil biasanya sudah makrok gini, siap-siap untuk nyabetin ekor atau gigit biasanya. Nah, sama kalau di luar dia nggak anteng, soalnya nggak biasa dengan tangan kita, nggak biasa dengan kita pegang. Tapi kalau kita handle rajin 2 minggu sebulan, nanti pasti ada perubahannya, bisa dicoba. Nah, lalu yang kedua juga ada faktor bawaan memang sifatnya. Saya punya baby ada 2 waktu itu, red aksa. Satu itu petakilan banget, nyabetan, juga mangap-mangap kalau mau diambil. Ini mulai baby ya, umur 3 mingguan. Yang satunya kalem banget lah sampai sekarang ini. Yang satunya memang karakternya kayak gitu, tapi kebetulan sudah saya lepas ke teman juga, ke teman sehobi, sudah saya lepas. Yang satu anteng masih saya keep sampai sekarang. Jadi mulai baby sampai sekarang, baby up umur 60 panjang 60 cm, dia masih tetap anteng, nggak larian apa. Jadi memang ada 2 faktor. Nah, ini kebetulan juga nggak sering saya handle, tapi kan tiap hari saya mandiin sama jemur. Saya pegang setiap hari, saya pegang meskipun nggak saya handle, tapi saya pegang dari kandang ke tempat jemur tiap hari. Jadi sampai sekarang pun dia anteng, meskipun saya nggak pegang, nggak pernah rajin pegang, cuman megang sebentar, nggak sampai 1 menit pindah ke tempat jemur, dari tempat jemur kembali ke kandang gitu aja, dia tetap anteng. Jadi bisa saya simpulkan bahwa sifat iguana juga berpengaruh. Kalau memang dari baby biasanya dia anteng, sampai juve besar pun anteng. Nah, kalau petakilan mulai kecil, biasanya kalau kita nggak handle ya pasti tetap seperti itu, tapi kalau kita rajin handle dia bisa berubah jadi anteng. Jadi hampir semua peliharaan, nggak cuma iguana, kalau kita sering handle interaksi, dia pasti lebih anteng. Itu ya jawaban yang pertanyaan kelima. Lalu kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Bang, iguana saya kok karakternya berubah ya? Nah, iguana karakter berubah. Karakter berubah ini mungkin yang dimaksud ini biasanya anteng, biasanya jinak, kok akhirnya jadi nggak jinak. Nah, ini kembali lagi hampir sama pertanyaan pertanyaan kelima tadi. Kenapa kok bisa berubah? Yang pertama, faktor paling besar itu karena kita nggak pernah handle. Dulu sering handle, terus sibuk kerja atau apa, akhirnya kita nggak pernah handle, dia bisa berubah karakternya. Tapi nggak semua. Kalau emangnya dasarnya memang jinak, dasarnya memang anteng, biasanya tetap anteng, meskipun agak sedikit berubah. Di handle sebentar sudah balik. Tapi kalau yang memang dasarnya nggak seberapa jinak, terus kita dulu sering handle terus jinak, akhirnya kita nggak handle lagi lama, akhirnya biasanya balik lagi nggak jinak lagi ya. Jadi kuncinya tetap rajin handle biar dia tetap jinak. Yang kedua, karena faktor musim kawin, kembali lagi kayak yang tadi, nafsu makan lah, ini juga berpengaruh ke sifat. Musim kawin ini berpengaruh banget ke jantan, biasanya perubahan sifatnya. Jantan ini jadi lebih galak nanti, lebih agresif. Kalau saya bilang bukan galak, tapi lebih agresif. Dia lebih menjaga teritorial daerahnya. Dia soalnya nanti musim kawin kan saingan, kalau di alamnya dia saingan dengan pejantan lain. Jadi dia lebih menjaga teritorinya biar bisa mendapatkan betina lebih banyak, biasanya kayak gitu. Jadi dia berubah sifat, dia lebih ke teritorial. Kalau kita biasanya dia lagi birahi, dia di dalam kandang itu galak banget. Ada yang galak biasa, ada yang galak banget. Nah, kalau biasanya kita boleh dendel nggak? Tetap boleh,
tapi lebih hati-hati kalau pas musim kawin. Keluarin ke kandang kalau bisa, nanti biasanya dia lebih anteng daripada waktu dia masih di dalam kandang. Jadi kita handle-nya di luar kandang, jangan di dalam kandang. Jadi di luar kandang lebih hati-hati. Kita kan yang tahu ownernya. Saya punya ini 4 pejantan. Satu ini kip-kipan saya dari kecil, dan dia sampai sekarang pun meskipun birahi berat banget di dalam kandang pun, kalau saya ambil saya elus, dia nggak ngefek ke saya. Jadi bener-bener dia nggak agresif lah. Ini memang karena karakternya dia mulai kecil seperti itu. Jadi saya nggak ragu, nggak takut meskipun dia musim kawin datang, dia nggak berubah karakternya, tetap bisa saya gendong, bisa saya elus-elus tetap. Tapi yang 3 itu berubah. Di kandang dia lebih ada yang nabrak-nabrak, kalau orang lewat gitu kadang dia langsung nabrak kandangnya dus gitu. Jadi ada yang mulutnya rabing, luka gitu. Biasanya musim kawin seperti itu. Kalau betina tadi jantan ya. Kalau betina dia agak berubah menjadi galak ini waktu kalau pas gendong telur. Pas hamil dia agak lebih sensi. Biasa didekati jantan itu dia lebih galak, dia marah, nggak mau kawin lagi. Saya kalau iguana sudah hamil, apalagi sudah mau ngeluarin telur, dia biasanya gelisah, lebih kayak nggak tenang. Dideketin jantan dia juga sensi, marah. Nah itu nanti agak berubah karakternya, tapi nggak separah yang jantan. Jadi kalau buat temen-temen yang ini mau keep antara cowok apa cewek, jantan atau betina, itu sama aja. Kalau jantan ini yang pasti besar lebih bagus nanti dari visual speknya, visual badannya lebih gagah. Tapi kalau betina nanti semakin besar nanti visualnya kayak lebih agak lebih bulat, agak jadi nggak gagah tapi lebih ke bulat, melebar gitu nanti, karena memang kan dia persiapan untuk bertelur. Jadi kalau untuk dipejeng betina nggak seberapa bagus. Nah tapi karakternya pas musim kawin jantan resikonya dia lebih galak nanti. Selama musim kawin kan di Indonesia ini antara Juni sampai Agustus, jadi 3 bulan ini agak berubah sifatnya kalau jantan. Tapi kalau betina dia nggak seberapa ngefek, sifatnya nggak seberapa berubah. Jadi ada kelebihannya, ada kekurangannya sendiri-sendiri jantan apa betina. Tapi yang pasti kalau kita hobi jantan betina sih sebenarnya sama aja. Kalau saya kan memang untuk breeding, jadi betina yang saya keep juga ada untuk indukan, jantan yang saya keep juga ada untuk pejantan. Dan rata-rata nanti meskipun muda juvennya bagus, tapi kalau sudah masuk ke tahap breeding nanti iguana kita biasanya jadi minus. Jadi nggak mungkin tetap mulus, jantan atau betina pasti nanti jadi minus. Jadi ada fasenya di saat dia muda kita mungkin suka kontes ikutin, di saat sudah jumbo kita mau jadiin pejantan atau indukan, biasanya sudah jadi nggak bisa mulus lagi. Tapi tetap kita harus sayangi, soalnya kan memang kita sudah komitmen pelihara, jadi kita harus sayangi, rawat dengan baik. Oke, pertanyaan tadi sudah kejawab ya. Lalu pertanyaan terakhir ini ke-7, Bang, cara kawinkan iguana gimana ya? Nah, cara kawinkan iguana mungkin buat temen-temen yang barusan mau nyoba breeding atau ada rencana mau ngawinkan iguana, punya sepasang. Jadi caranya itu yang pasti yang pertama kita harus punya iguana jantan dan betina, jadi sepasang, nggak bisa jantan-jantan atau betina-betina, nanti pasti nggak bisa. Jadi harus ada betina pejantan dan yang betina. Nah cara ngawinkan ini biasanya ada 2 sih breeder ini. Kalau orang yang punya lahan gede biasanya dia memakai sistem ini kandang umbaran. Jadi lahannya gede, sudah di situ dilepas berapa betina, dilepas jantan berapa, wis biar dia kawin sendiri, nanti tinggal ngambilin telurnya. Yang betina ambil-ambil, yang bertelur tinggal diambilin. Jadi itu kandang umbaran, itu membutuhkan lahan yang besar. Tapi kalau seperti saya ini perumahan kecil, saya memakai yang sistem di kandang selective breeding namanya. Jadi selective breeding ini kita tahu indukan pejantan ini kawin sama betina ini. Kalau di umbaran kita nggak tahu
ini yang mana, betina ini kawin sama yang jantan mana, ini sama mana, kita nggak tahu. Jadi telurnya pokoknya ada telur, kita tetesin ya udah. Jadi yang tahu dari induk betinanya. Kalau induk jantannya kan nggak tahu ini kawin sama yang mana. Kalau selective breeding ini nanti kita tahu. Jadi biasanya contoh di saya punya, jadi saya pakai yang selective breeding, satu kandang ini jantan, saya kasih 3 betina. Jadi saya tahu besok ini betinanya 3 ini kan nanti kalau bertelur pasangannya jantan yang satu ini, ya ini yang dinamakan selective breeding. Ini cocok buat yang lahannya kecil, di kandang 1,5 meter panjangnya mungkin atau 2 meter. Nah itu cukup, biasanya sudah bisa. Nah selective breeding pun ini ada 2, seperti yang tadi pertama, 1 jantan 3 betina. Ini kalau sama-sama biasanya ada kendala, betinanya lebih galak. Nah ini nanti yang resiko, biasanya jantannya kalah, dia malah jantannya drop, malah nggak berani ngawinin betina akhirnya. Jadi kalau saya dipantau dulu teman-teman, kalau memang betinanya ini cocok, galak dan nggak galak dan mau kawin, aman aja kita terusin. Tapi kalau betina ini super galak, bertengkar sampai berdarah-darah, malah kadang jantannya ini takut, nah ini saya pisah, jadi saya kawinin di luar kandang. Caranya gimana bang? Caranya kepala yang betina ini kita tutupin pakai kain atau kaos kaki gitu. Nah nanti jantannya biasanya kalau udah birahi pasti datengin. Yang betina kalau ditutup kepalanya gitu, dia nggak seberapa agresif biasanya, dia kebanyakan pasrah. Tapi juga ada yang tetap ngelawan, tapi kan sudah aman, dia nggak bisa gigit yang jantan. Biasanya jantan gigit punggung betinanya. Biasanya kalau sudah kayak gitu, dia kebanyakan pasrah dan mau kawin. Jadi ini biar menjaga iguana kita nggak bertengkar sampai parah atau sampai jantannya drop mentalnya. Jadi kadang diterusin boleh. Jadi kalau jantannya juga mentalnya bagus, meskipun betinanya galak banget bertengkar, akhirnya nanti betinanya nyerah, tapi banyak ninggalin luka-luka biasanya lah, itu kan kasihan juga. Jadi mending kalau betina emang galak, kalau bisa dikawinkan di luar kandang aja dengan ditutupin kepalanya tadi. Jadi cara breeding ada 2, yang tadi kandang umbaran kalau punya lahan besar, atau selective breeding di dalam kandang. Jadi kita 1 jantan kasih 3, kadang ada yang ngasih 5 betina, tergantung pejantannya ini sudah pengalaman dan mentalnya bagus enggak. Jadi kalau pejantan masih pertama kawin, kalau bisa jangan banyak-banyak, jadi kasih 2 atau 3 gitu cukup. Kalau sudah pengalaman, badannya gede, kasih 5 gitu oke lah. Nah seperti itu tadi. Nanti kalau sudah kawin terpantau, mungkin kalau biasa saya kawinkan di luar itu minimal 5 kali. Setelah itu sudah saya tinggal nunggu bulan depannya hamil enggak. Kalau hamil nanti kelihatan, nanti perubahannya di perut makin membesar. Kalau sudah gitu tinggal ke nanti tahap penetasan telurnya. Oke, sekian, ini mungkin sedikit pengalaman saya pribadi yang bisa saya share. Mungkin masih ada pertanyaan lain, bisa ditulis di kolom komentar. Insya Allah kalau saya bisa bantu jawab, pasti saya jawab, saya share. Oke, bila suka bisa di like, subscribe, komen, bila bermanfaat juga bisa di share. Oke, tetap sayangi hewan peliharaan kita, dia pasti akan tumbuh besar, sehat, bagus, dan kita ownernya pasti happy. Salam sampai jumpa, ketemu lagi di Ganesha Sahabat Gigi, ketemu lagi sama ini ngantuk ini kasihan. Sampai jumpa, bertemu lagi dengan Bigi, si kepala pelontos, si jantan anteng ini anteng banget, ini nggak agresif sama sekali, pokoknya kita seringin tuh. Oke, salam sahabat Igi, sampai ketemu lagi.